Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu diberi kesehatan selama pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar matematika wajib kelas 11 semester ganjil. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Materi hari ini dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Dengan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Nilai optimum fungsi objektif. Langkah-langkah menyelesaikan masalah program linier yaitu 1. Tentukan variabel model matematikanya, misalnya X dan Y. 2. Tentukan jenis masalahnya. Masalahnya bisa maksimum atau minimum. 3. Merumuskan masalah tersebut ke dalam model matematika, yaitu fungsi objektif dan kendalanya. Dan 4, menggambar grafik sistem pertidaksamaan. 5, tentukan daerah penyelesaian. Dan terakhir, menganalisis nilai objektif. Nilai optimum fungsi objektif bisa ditentukan dengan metode yang pertama, uji titik pojok. Caranya pertama, gambar daerah penyelesaian. Kedua, tentukan titik pojok pada daerah tersebut. Lalu, substitusikan titik tersebut ke fungsi objektif sehingga diperoleh nilai optimum. Cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan garis selidik. Langkahnya pertama, gambar daerah penyelesaian. 2, gambar garis-garis sejajar dengan garis selidik fungsi objektif yang memotong daerah penyelesaian. Misal, fungsi objektif fx, y sama dengan ax plus by plus c, maka garis selidiknya adalah ax plus by plus c sama dengan 0. Baru tentukan nilai optimum fungsi objektif. Sebagai contoh, nilai minimum fungsi objektif fx, y sama dengan x ditambah 4y. Dengan kendala 3x plus 2y lebih dari sama dengan 24, x lebih dari sama dengan 2, dan y lebih dari sama dengan 3. Langkah pertama, kita tentukan daerah penyelesaian. Di sini sebuah grafik sumbu x dan sumbu y. Kita cari terlebih dahulu dari persamaan 3x plus 2y. Di sini saya ganti menjadi sama dengan 24. Langkahnya kita mencari titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya di sini 0. Ketika x-nya 0 diperoleh y-nya 12. Maka penulisannya 0,12. Titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya bernilai 0. Ketika y-nya bernilai 0 kita substitusikan, x-nya diperoleh nilainya 8. Maka ditulis 8,0. Nah, ini adalah garisnya. Di sini 0,12, ini 8,0. Jadi kalau saya tarik garis menjadi garis seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini tandanya adalah lebih dari sama dengan. Maka yang diarsir adalah sebelah kanan. Kita gunakan lihat tanda. Kemudian di sini x sama dengan 2. Ini garisnya. Yaitu x sama dengan 2.
Di sini tandanya lebih dari sama dengan 2, maka yang diarsir adalah sebelah kanan dari garis. Kemudian yang terakhir, Y sama dengan 3. Ini adalah garisnya. Y sama dengan 3. Karena tandanya lebih dari sama dengan 3, maka yang diarsir adalah yang atas. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian adalah daerah yang terkena arsiran semua, yaitu daerah di sini. Ini merupakan daerah penyelesaian karena memenuhi dari ketiga pertidaksamaan. Titik-titik pojok yang terdapat pada daerah penyelesaian saya beri nama, ini namanya titik pojok, titik A, dan ini saya beri nama titik B. Kita harus mencari koordinat dari titik A dan titik B. Menentukan titik A dulu. Di sini kita perhatikan titik A merupakan perpotongan dari garis X sama dengan 2 dan garis dari 3X plus 2Y sama dengan 24. Maka kita substitusikan, kita masukkan nilai X sama dengan 2 ke persamaan yang kedua ini. Jadi 3 dikali 2 ditambah 2Y sama dengan 24. Diperoleh 6 ditambah 2Y sama dengan 24. Sehingga 2Y sama dengan 24 dikurangi 6. Hasilnya 2Y sama dengan 18, sehingga Y sendiri nilainya 9. Maka titik A yaitu 2,9. Sini titik koordinatnya 2,9. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari titik B. Titik B di sini merupakan perpotongan dari garis Y sama dengan 3 dan garis 3X plus 2Y sama dengan 24. Kita masukkan nilai Y sama dengan 3 ke persamaan kedua. 3X ditambah 2Y, Y-nya saya ganti dengan 3 sama dengan 24. Diperoleh 3X ditambah hasilnya itu hasil kalinya ditambah 6 sama dengan 24. 3X sama dengan 24 dikurangi dengan 6, diperoleh 3X sama dengan 18. X sendiri nilainya 18 dibagi 3 hasilnya 6, sehingga titik B bisa dituliskan menjadi 6,3. Di sini A saya beri titik koordinat, saya tulis 2,9, B 6,3. Langkah selanjutnya kita tentukan nilai optimum dengan titik pojok. Fungsinya adalah ini, ada pada soal, yaitu X ditambah 4Y. Nah, karena ini menggunakan titik pojok, maka titik-titik pojok yang ada di daerah penyelesaian kita masukkan ke sini. Pertama, titik 2,9 sama dengan X-nya saya ganti dengan 2 ditambah 4 dikali dengan Y-nya diganti 9 sama dengan 2 ditambah 36 sama dengan 38. Kemudian kita masukkan titik yang B 6,3 sama dengan X-nya diganti 6 ditambah 4, Y-nya diganti dengan 3 sama dengan 6 ditambah 12, hasilnya 18. Ingat, maksimum berarti mencari yang paling besar, kalau minimum dicari yang paling kecil. Kita perhatikan ke soal yang diminta di sini nilai minimum, berarti nilai minimum yang paling kecil adalah 18. Selanjutnya kita gunakan cara yang garis lidik, ini lebih simpel dan lebih mudah. Perhatikan tabel di sini. Jika gradien garis lidik yang kita buat itu bergradien negatif ya, maka yang paling kiri lah
nilai objektif minimum. Dan yang paling kanan itu nilai objektif maksimum. Sedangkan jika gradiennya itu yang positif, maka yang paling kiri itu nilai objektif maksimum dan yang paling kanan itu nilai objektif minimum. Di sini saya akan praktekkan dengan menggunakan GeoGebra. Kalian bisa download dan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk memudahkan menyelesaikan masalah program linear. Caranya di sini saya inputkan pertidaksamaannya tadi, yaitu 3x ditambah dengan 2y lebih dari sama dengan 24. Kita enter. Setelah di enter muncullah daerah penyelesaiannya di sini. Nah, ini tadi sesuai dengan yang sudah kita hitung dengan secara manual. Kita masukkan yang kedua, x lebih dari sama dengan 2. Nah, seperti ini. Garis sama dengan. Yang ketiga kita masukkan y lebih dari sama dengan 3, kita enter. Maka di sini kelihatan daerah penyelesaiannya adalah sebelah sini karena daerah sini terkena arsiran dari ketiga pertidaksamaan itu. Kali ini saya tunjukkan dengan menggunakan metode garis selidik, itu lebih mudah ya. Caranya yaitu saya buat persamaan garis lain, yaitu misalnya adalah 2x plus 5y sama dengan 0. Nah, ini adalah garis yang saya buat. Garis yang berwarna hitam merupakan garis selidik yang saya buat. Mengujinya bagaimana? Karena garis ini merupakan garis yang bergradien negatif. Tadi dikatakan bahwa kalau gradien negatif, untuk mencari nilai minimum ada di titik paling kiri. Langsung saja garis selidik ini saya tarik ke atas, dan yang paling kiri dari daerah penyelesaian yaitu merupakan nilai minimum. Ternyata di sini tadi ya, coba saya ulang pelan-pelan. Yang paling kiri mengenai daerah penyelesaian merupakan nilai minimum. Nah, di sini. Nah, ini merupakan akan mendapatkan nilai minimum. Ini adalah yang di sini sebelah kiri. Sedangkan titik yang di sini, nilai pojok di sini, ini maksimumnya ya. Ini sebelah kanan. Saya ulangi lagi. Dan saya tarik pelan. Nah, disinilah nilai minimumnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudahu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.